Ingin menghilangkan kesan negatif dan keterbelakangan terhadap anak-anak Papua, ulama asal Kabupaten Fakfak yang bernama Ustadz Fadlan Robbani Garamatan ini mendirikan pesantren yang banyak menampung dari anak-anak Papua. Berdiri di Desa Taman Sari, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pesantren milik Ustadz Fadlan ini bernama Nuwar yang memiliki arti dalam bahasa Papua, yaitu cahaya yang menyimpan rahasia alam. Tidak mudah perjuangan Ustadz Fadlan dalam mendirikan pesantrennya. Berbagai tantangan dan ujian beliau hadapi. Ingin tahu kisah lengkapnya? Simak bincang-bincangnya bersama Ko Denny Slim dalam acara Selalu Ada Hikmah. Selamat menyaksikan. Selalu Ada Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara yang pasti akan banyak penuh hikmah. Kali ini kita bakal bicara terkait saudara-saudara kita di Papua sana, Masya Allah. Kadang masih ada yang menganggap kayak ada pandangan kurang baik atau negatif. Padahal ya memang ya belum semaju seperti di Jakarta. Tapi Masya Allah ketika kita lihat ada guru kita ini, namanya Ustadz Fadlan Garamatan, yang berdakwah di sana, bahkan ngebangun pondok pesantren untuk saudara-saudara kita yang berasal dari sana. Wah, ini pasti perjuangannya nggak biasa banget. Kita akan ngambil hikmah dari beliau ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Jadi ini dapat cerita yang sudah viral, bangun ponpes buat saudara-saudara kita yang di sana. Boleh di-share Ustadz ceritanya gimana itu Ustadz? Asal muasalnya, awalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mengapa ada pesantren di luar Irian khusus untuk anak-anak dari Irian atau Papua? Yang pertama, saya ini survei keliling Sabang sampai Maluku. Melihat berapa jumlah anak-anak Irian atau Papua yang bisa masuk ke pesantren. Oke. Ada tetapi jumlahnya terbatas. Apa yang menyebabkan? Salah satunya karena rata-rata orang tua itu tidak mau jauh dengan anak. Dari sisi anak sendiri, karena main di kampung itu bebas, sehingga merasa keluar itu tidak nyaman. Yang berikutnya, saya dihubungi oleh salah satu ulama untuk membawa waktu itu 30 anak untuk masuk ke salah satu pesantren di Bogor. Oh, sebelum yang di Bekasi di Bogor dulu ya, Ustaz? Ketika masuk ke Bogor, baru 1 minggu langsung dipulangkan. 30-30-nya? Semuanya dipulangkan. Karena apa, Ustaz? Karena suara mereka. Suaranya? Iya, terlalu keras, teriak-teriak. Terasa mengganggu. Akhirnya dipulangkan. Pertama, kita belum bikin pesantren. Kita sewa tempat dulu. Lalu mulai melakukan pendekatan. Waktu itu dengan cara mereka harus puasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat. Kita ingin merubah dia dari lambung sagu jadi ubi nasi. itu ke nasi. Oke. Maka caranya yang saya pakai adalah mereka harus puasa. Puasa selama 5 hari itu kurang lebih selama 6 bulan. 6 bulan. Tapi akhirnya mereka sanggup jalanin tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah 6 bulan, mulailah pola pikir, pola tidur, pola bahasa. Udah Itu mengikuti mulai mengikuti. Lalu kita install Al-Quran ke dalam dirinya. Dan subhanallah, dahsyat. Gimana dahsyatnya? Secepat apa mungkin menghafalnya? Atau? Selain secepat mereka menghafal, suaranya bagus. Masya Allah. Dan itu yang membuat mereka terus merasa nyaman sekaligus. Wah, kalau begitu kita belajar di sini aja. Iya. Nama ponpesnya apa, Zat? Nama pesantrennya adalah Nuwar. Nuwar. Dari tahun? Dari tahun 2011. 2011 ya, sekarang sudah 2025, Masya Allah. Ada apa aja tantangannya, Zat? Yang pertama, dia bertemu dengan teman dari kabupaten yang berbeda-beda. Iya. Nah, kebiasaan dari kampung lain
menjadi satu paduan bahwa kita keluar begini kita harus jadi orang hebat. Masya Allah. Maka orang hebat bagi mereka di kampung itu adalah yang paling tertinggi adalah imam dan khotib. Di pikirannya di kamu gitu Pikirannya ya? begitu. Bukan yang maksudnya mobilnya paling banyak, uangnya paling banyak. Enggak. Tapi justru imam dan khotib. Dia harus jadi imam yang hebat di kampung halamannya. Masya Allah. Atau dia bisa menjadi khotib yang baik di kampung halamannya. Itu aja dulu. Dan dialah yang akan bicara kepada adik-adiknya, kepada Dakwah, saudaranya, nyebarin ke kepada sana. masyarakatnya bahwa Iya. ternyata pola hijrah meninggalkan kampung halaman untuk belajar itu sesuatu yang membuat perubahan yang luar biasa. Bahkan Masya Allah. mengantar peradaban yang mulia bagi mereka untuk Iya. melihat masa depan. Semakin beradab, semakin mulia. Dan Masya Allah, pemirsa kan pasti nggak mudah ya. Karena pasti juga bahkan itu mungkin dari nol ya Ustadz ya. Dari benar-benar tidak kenal alif batasa sama sekali. Mungkin, Nol, ya. tuh, sampai akhirnya ternyata menghafal lebih cepat. Dan bahkan jadi percepatan bagi mereka jadi imam khotib. Maka luar biasa. Kita akan lanjutkan bahasan terkait perjuangan beliau. Dan kita ambil hikmah sebanyak-banyaknya. Tapi jangan kemana-mana. Tetap di acara Sah Selalu Ada Hikmah. Sah, selalu ada hikmah. Kita balik lagi dengan guru kita Ustadz Fadlan. Tadi kita sudah lihat di agak akhir ya, terkait sekarang sudah jadi pesantrennya. Sudah terdidik anak-anak Papua ini jadi orang hebat, luar biasa. Jadi imam, jadi khotib. Nah, tapi kan pasti perjuangannya nggak mudah. Dari info yang kau dapat, sampai ada yang pernah beliau ini kakinya kena tombak, kena panah, sempat ngalamin di penjara. Tapi juga sempat berprestasi, alhamdulillah atas izin Allah, mengislamkan ribuan orang. Kita bakal tanya kisahnya ya. Perjuangannya gimana saat dari awal untuk mau ngajak mereka ngaji, datang ke pedalaman, dan orang juga mungkin ini ajaran apa lagi ini. Gimana tantangannya saat dari awal? Dan mulai dari kapan waktu itu? Oke, yang pertama dipahami oleh semua orang-orang beriman di dunia ini bahwa dia itu vitaminnya adalah menghadapi tantangan. Justru vitaminnya adalah ngadepin tantangan ya Ustaz. Masya Allah. Karena tugas kita itu adalah PNS. PNS. Singkatannya apa? Pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Sallallahu alaihi Kalau menjadi wasallam. pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu alaihi maka wasallam. melakukan apa saja untuk mendatangkan hidayah bagi sekelompok masyarakat atau individu, itu adalah tugas kita. Tidak boleh berpikir tentang berapa yang dibayar di pedalaman itu. Masya Allah. Sampai kena panahnya waktu itu atau kena tombaknya, karena lagi ngapain saat sampai akhirnya ditombak? Rata-rata dari wilayah-wilayah itu karena mereka belum mengenal. Bagi saya, ya Nabi saja mengalami Betul. tantangan seperti itu, apalagi kita. Maka saya menikmati itu menjadi enjoy, termasuk saya mengucapkan terima kasih kepada yang memasukkan saya ke penjara. Wow. Ya Allah. Karena- Di penjaranya karena apa, Ustaz? Sama karena dakwah juga. Dia tidak suka Ustaz berdakwah di situ, akhirnya dibuat fitnah dan akhirnya saya dijebloskan. ditahan. Berapa lama Ustaz waktu itu? Pertama 3 bulan, yang kedua 6 bulan, dan yang ketiga lebih dari kali sekali, 9 Ustaz? bulan. Total 3 kali. Tiga kali. Dengan orang yang sama atau Orang kasus yang sama. Ya Allah. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada dirinya. Pertama karena kalau saya di luar, saya mungkin tidak nyaman baca Quran tapi tidak teratur. Tapi kalau saya di ruangan 3 kali 4, Iya. 3 bulan itu saya fokus Hanya dengan Quran saja. dengan Quran. Dan di situ saya fokus berdialog dengan Allah kapan saja selama 3 bulan pertama, 6 bulan kedua, dan 9 bulan yang ketiga. Dan saya menganggap ini menjadi sebuah peluang dan kesempatan untuk Masya Allah. saya lebih kuat menanamkan diri oleh karena pekerjaan yang saya menyebut dakwah itu sendiri. Sudah ada berapa lulusan itu Ustaz, sekarang? Alumni sekarang sudah 8.000. 8.000 Ustaz. 8.000. Semuanya Papua. Semuanya Papua. Dan sekarang ya, itu setelah lulus kemana mereka Ustaz? Dibebaskan nyebar kemana aja? Sekarang ini mereka ada yang jadi bidan. Bidan. Oh berarti ada yang perempuan juga ya? Perempuan. Heeh. Ada bidan, ada perawat, Heeh. ada guru, ada tentara, Hmm. ada polisi, ada juga yang jadi ustadz atau ada yang jadi imam khatib itu. Dan nyebarnya terserah ya, tidak ditentukan harus di daerah ini, harus di mana, Enggak, mereka terserah menyebar
seluruh tanah itu sendiri, bahkan masih kurang. Masya Allah. Kita ingin mencukupi sampai di setiap kampung itu harus sudah ada imam yang berdiri. Karena saya masih ada pekerjaan rumah bahwa kadang-kadang di bulan Ramadan itu satu imam bisa datang jadi imam di 3 tempat. Iya, berarti kan kekurangan ya Ustaz? Kekurangan. Dan dia konsepnya yang saya dengar membaur dengan warga sekitar. Nah itu gimana berarti Ustaz? Apakah kan biasa kan pondok agak terpencil biar fokus belajar di situ. Kalau ini jadi sama tetangga gitu Kita sebelahan? justru membaur karena masyarakat di situ adalah keluarga yang paling dekat dengan anak-anak, dengan satu harapan bahwa dengan pembauran yang ada pada warga masyarakat, maka anak-anak ini ketika dia keliaran atau dia melakukan sesuatu yang keliru, maka masyarakat itu tidak perlu lagi menggunakan cara-cara yang kurang baik, tetapi mereka justru melapor kepada pesantren bahwa oh ini anak pernah begini dan begitu. Akhirnya kita dapat menyelesaikan dengan baik. Dan kalau ada anak dari luar Papua misalkan mau daftar situ itu boleh? Ustaz? Oh sangat boleh. Boleh ya, jadi Sangat nggak eksklusif hanya untuk itu. Dan tadi dengan warga sekitar yang mungkin juga baru pertama ini kenal dengan anak Papua ini, tingkah-tingkah anak-anak ini yang paling sampai mungkin jadi keresahan warga mungkin kalau ada yang sampai tadi dilaporan ke pusat, pernah ngapain aja mereka? Kalau kasus besar sih tidak. Hmm. Tapi kasus-kasus kecil seperti kalau kita di kampung itu kan begini. Ada orang tanam rambutan. Iya, pohonnya. Nah, pohonnya itu yang punya yang menanam. Iya. Tapi buahnya milik semua orang. Oh, ada culture shock Jadi ya. kadang-kadang yang namanya anak kecil, Heeh. oh rambutan ini kayaknya enak. Iya, dia Mungkin dia ambil, dia senang. panjat. Dia belum minta izin sudah di pohon. Oh iya, Tapi karena setelah- belum tahu berarti. Nah, setelah kita kasih tahu kepada yang punya pohon, kalau itu dibayar, nggak apa-apa mereka ambil aja. Oke. Nanti kita yang menyelesaikan. Tetap selesai dengan damai ya, Masya Allah pemirsa. Dan alhamdulillah itu sudah menjadi baik bagi mereka sendiri. Iya, dan akhirnya warga pun menerima. Ini bukti bahwa Masya Allah walaupun apapun tantangannya, tapi ketika beliau memulai dengan akhlak, Masya Allah, akhirnya diterima juga. Dan tadi lulusan udah ada sekitar 8.000. Dan itu akan menjadi hikmah luar biasa yang akan kita bahas di Sah Selalu Ada Hikmah. Pastikan ya bisa. Saya adalah seorang muslim. Sah Selalu Ada Hikmah. Masya Allah, kita masih dengan guru kita Ustadz Fadlan Garamatan. Semoga Allah merahmati beliau selalu ya, Masya Allah. Ustadz, sejauh ini berjuang sudah tadi belasan tahun. Harapannya apa nih Ustadz untuk para santri dan para juga ustadz-ustadz yang mengajar di sana? Kan tentu nggak sendirian, juga mungkin ya kita berjuang nggak mungkin selamanya ya. Tapi mudah-mudahan mereka bisa jadi pahala jariah bagi kita. Mungkin disampaikan Ustadz kepada juga semua yang nonton. Harapan utama adalah mereka lah yang akan menjadi cahaya baru untuk Indonesia. Masya Allah. Mereka yang akan tumbuh di kampung halamannya untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat Indonesia dan dunia bahwa saya adalah seorang muslim, muslimah yang dari timur untuk negeri ini. Bahkan cita-cita besar kami adalah Indonesia emas itu dimulai dari mereka. Masya Allah. Karena di saat orang mimpi Indonesia emas, kalau tidak membenarkan dan membetulkan atau memberdayakan anak-anak untuk dapat mengerti agama ini, maka sulit kita menemukan Indonesia emas itu. Masya Allah. Kalau anak-anak ini sudah menjadi pemahaman yang baik, memiliki konsep rahmat yang sempurna, mereka justru punya keteladanan, punya peradaban yang baik, maka genggaman Indonesia emas itu dimulai dari sana. Karena di saat orang sedang tidur di Indonesia Tengah, Indonesia Barat, mereka lah yang pertama kali menyapa Indonesia dari timur. Iya betul. Mereka yang sholat subuh duluan, Iya. mereka yang sholat duhur duluan, sholat asar duluan, maghrib duluan, isya duluan, bahkan Jumat duluan, Idul Fitri duluan. Kalau kita bersama-sama menata mereka melalui pesantren yang ada di Bekasi, saya sungguh yakin di saat kita sudah tidak ada di bumi,
suara dari timur itu dengan Islam untuk Indonesia. La haula wala quwata illa billah. Amin ya rabbal alamin. Dan kecintaan mereka kepada Indonesia pun tidak diragukan ya Ustaz. Di saat Subhanallah. iya kan kadang kalau ada orang yang Indonesia identiknya biasanya ada orang dari luar taunya Indonesia tuh Bali doang. Atau misalkan mas-mas dari Jawa misalkan karena banyak yang akhirnya juga kerja di luar. Udah gitu nggak mau pulang lagi lebih betah. Tapi mereka justru kecintaan kepada negerinya itu benar-benar Masya Allah ya Ustaz. Bahkan target kita suatu saat nanti imam-imam di masjid-masjid besar di seluruh provinsi di Indonesia adalah anak-anak dari sana. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa mampir ke sana dan juga mendengarkan bacaannya. Pernah juga beberapa kali kita diimamin dengan anak-anak yang dari Papua. Terlihat masih muda tapi Masya Allah yang bacaannya, hafalannya. Maka benar-benar bisa. Ini hikmah yang luar biasa ya. Ketika akhirnya dakwah udah lillahi ta'ala, hanya mengharapkan ridha Allah. Allah juga yang memanjangkan itu semua. Sampai akhirnya sudah ada 8 ribuan santri yang sekarang sudah dengan bidangnya masing-masing lagi. Ada yang jadi bidan tadi saat ya, jadi polisi, jadi apapun itu. Maka ini pelajaran yang luar biasa banget sih untuk juga meniru dakwahnya beliau. Saya juga pengen minta izin Ustaz juga kepada semua yang nonton Ustaz, supaya gimana nggak cuman sekedar kerja tiap hari dapat gaji, dapat honor dan segala macam apa aja, tapi juga gimana caranya untuk supaya pengen ikut berdakwah Ustaz. Kepada semua penonton Ustaz, minta tolong diberikan pesan kepada mereka Ustaz. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, membangun Irian atau Papua bukan tugas pemerintah saja. Marilah dengan konsep wa'tasimu bihablillahi jami'a, Masya Allah. kita berkemampuan untuk melahirkan dan mengkaryakan bahwa anak-anak Islam dari Irian atau Papua adalah aset umat dan aset bangsa. Bahkan kita beri kepercayaan kepada mereka untuk tampil di negeri ini sebagai anak bangsa, sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjaga timur, menjaga wilayah itu untuk kedamaian bangsa dan negara yang kita cintai. Masya Allah, pemirsa ya. Dulu aku kenal dengan teman-teman dari Papua itu mengharumkan sepak bola awalnya saat dulu kita tahu ya, Boas dan kawan-kawan, Masya Allah. Tapi sekarang ternyata di ilmu Islam pun, Masya Allah, mereka bacaan Qurannya bagus, sudah berdakwah kemana-mana juga. Maka yuk malu kalau kita misalkan masih jadi orang yang malah masih terus ngerepotin orang tua, jadi beban negara bahkan mungkin tidak mengharumkan, bahkan justru malah menjerumuskan, na'udzubillah. Marilah kita ikuti contoh yang hikmah luar biasa ini dari Ustadz Fadlan dan juga santri-santri dari Papua, sehingga mereka dan kita semua bisa mengharumkan Indonesia ini jadi tambah baik, tidak hanya di hadapan makhluk tapi juga di hadapan Allah. Sampai kita semua nanti se-Indonesia bismillah insya Allah kumpul sama-sama di surganya Allah. Kalau Madinah dibuka hanya dengan 6 pemuda saja, ini sudah ada 8.000 santri yang bismillah mudah-mudahan bisa membuat jadi Indonesia jadi baik, secepatnya Indonesia emas dan juga Indonesia kumpul semuanya di surganya Allah.